Laga City melawan Inter Milan akan menjadi laga pamungkas untuk kedua tim di musim ini. City digadang-gadang akan menjadi kampiun UCL untuk kali ini. Jika melihat gaya main Man City, sebetulnya sangatlah simpel, enak dipandang, dan mudah dianalisa oleh siapapun. Tapi, membuat sesuatu yang simpel menjadi istimewa itu sangatlah sulit. Dibutuhkan banyak komponen supaya hal itu bisa diwujudkan. Jika kita lihat lagi lebih dalam dengan seksama, sebetulnya konsep City membuat gol hanya dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu creating space, schematic set piece, dan belakangan ini kita lihat City melakukan long ball strategi dengan memanfaatkan Haaland sebagai tumpuan di depan. Tentu saja ini hanya opini saya belaka. Jika memang game plan Man City gampang dianalisa, lalu kenapa sangat sulit untuk dihentikan? Untuk itu, ayo kita bahas satu-satu ketiga hal di atas. Setiap tim di dunia dimanapun itu, pasti tujuan utamanya adalah mencetak gol. Untuk mencetak gol tentu saja dibutuhkan space kosong. Lantas apa sebetulnya yang membedakan Man City arahan Pep dengan tim lainnya dalam menentukan space untuk mencetak gol? Sejak kedatangan Pep ke City di 7 tahun yang lalu, hal ini sudah Pep implementasikan ke gaya main City. Tiap musim ada saja penyesuaian yang Pep lakukan, tetapi sejauh yang gua lihat, zona yang dituju Pep tetap sama, yaitu mencoba menemukan space kosong between fullback dan center back. Itu pula yang menyebabkan sayap-sayap City selalu ada di tepi lapangan saat build up, dengan tujuan membuat gap antara fullback dan center back. Kemudian para pemain City melakukan kombinasi passing di sisi lapangan dengan tujuan menarik defender lawan ke sisi lapangan yang mereka inginkan. Kita lihat di sini bagaimana kedua pemain sayap City ada di kedua sisi lapangan. Kemudian melakukan kombinasi untuk mendapatkan space di tengah lapangan. Saat bola mulai masuk kotak penalti, maka para pemain City lainnya juga ikut serentak masuk ke area kotak 16. Konsep City saat ini sebetulnya sama saja. Mereka selalu mengincar attacking zona yang tadi gua jelaskan. Kunci keberhasilan dari cara ini adalah cuma satu, yaitu movement pemain atau pergerakan pemain yang tidak henti dari para punggawa City. Jadi, walaupun terlihat sangat simpel, tapi memang sangat sulit untuk mengantisipasi pergerakan para pemain City. Pada leg kedua semifinal UCL, Carvajal coba untuk tidak terpancing dengan Grealish, tapi inilah yang dilakukan Grealish. Pada final UCL nanti, kemungkinan City akan tetap memakai 3-2-4-1, sedangkan Inter akan memakai 3-5-2. Karena Inzaghi memakai 2 striker, kayaknya Pep akan melakukan hal yang sama saat melawan Madrid, di mana Pep akan menempatkan 3 pemain di depan center back. Bisa saja Walker yang naik ke atas dan Akanji di bawah atau sebaliknya. Dengan datangnya Haaland di musim ini memang menjadi plus minus buat City. Bagaimana tidak, false nine style yang kadung melekat di kubu City mesti diubah. Dan kita bisa lihat di awal musim, walaupun Haaland banyak menyumbangkan gol, tapi membuat gaya main City mudah ditebak. Sampai pada saatnya, Pep berhasil mengembalikan gaya City yang stylish, tanpa mencadangkan Haaland. Bahkan saat ini City menambah konsep untuk mencetak gol melalui long ball. Konsep long ball Man City sebetulnya sangatlah simpel. Jika boleh dirumuskan, rumusnya adalah akurasi passing, Haaland position, second ball, dan third ball. Kita lihat saat melawan MU, kenapa Haaland ada di posisi pojok? Apa karena panas silau? Atau memang sengaja Pep menempat yang mungkin saja bila duel dengan Varane, Haaland belum tentu menang melakukan duel di udara?
Gua sih sangat meyakini bahwa Pep emang sengaja menempatkan Haaland jauh dari Varane saat menerima long ball. Yang selanjutnya adalah menyiapkan pemain yang akan mengantisipasi second ball atau third ball. Saat golnya Gundogan terjadi, Kevin De Bruyne jadi pemain yang antisipasi second ball, sedangkan Gundogan sebagai pemain yang antisipasi third ball. Saat final Liga Champions nanti, jika Inzaghi memainkan Darmian, kayaknya Pep akan menempatkan Haaland di sisi Darmian untuk skema long ball. Sebab dari semua center back yang ada, Darmian lah yang tingginya paling minim. Tinggi Darmian hanya 182 cm. Jika dibandingkan dengan center back yang lain, tentu Darmian ada yang paling pendek. Walaupun demikian, Man City tentu tidak akan mudah mendapatkan second ball. Ada 5 pemain tengah dari Inter Milan yang bisa mengantisipasi second ball dan third ball long ball Man City. ...94 gol sudah dibuat City di IPL musim ini. 14 gol diantaranya diciptakan melalui set piece. Itu tandanya 15% dari keseluruhan gol City dihasilkan melalui set piece. Skema set piece menjadi posisi kedua penyumbang gol terbanyak untuk City setelah skema open play. Itu tandanya skema set piece City menjadi alternatif yang bahaya bagi siapapun lawan City. Mungkin masih hangat dalam ingatan bagaimana skema set piece City bisa menjadi penentu City dalam mendapatkan Piala FA. Lagi-lagi jika dilihat memang simpel dan mudah, padahal sesungguhnya nggak segampang itu coy. Kita contohkan saja gol kedua Gundogan ke gawang De Gea, terlihat mudah. De Bruyne passing ke Gundo, shot and goal. Padahal sesungguhnya bukan hanya dibutuhkan keakuratan passing saja, tapi juga mesti dengan kecepatan passing yang cukup. Melakukan passing akurat dengan kecepatan bola yang cepat itu sulit coy. Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana peran pemain City yang lain agar pemain MU yang lain tidak fokus kepada Gundogan. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. 5%